وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya muliakan sahibul majlis Ibunda Hajah Sawiyah Salim Mata'allah bituli hayati amin. Amin. Yang saya hormati para jamaah pengajian malam Jumat atau Jimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin dan takdir dari Allah lah kita masih bisa duduk bersama menyatukan niat yang tiada lain adalah melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu sekaligus mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat terangkai salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, ta'alamul ilma, maka belajarlah terhadap ilmu. Artinya Rasulullah ini memerintahkan kita untuk belajar ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah sesuatu pengetahuan, di mana sesuatu yang belum kita ketahui dan setelah kita pelajari akan kita ketahui. Dengan kalimat ilmu di sini adalah kalimatnya masih umum. Jadi ilmu apa yang kita pelajari? Yang pertama orientasinya adalah ilmu yang bermanfaat buat diri kita dan khususnya, kemudian juga umumnya ilmu yang bermanfaat buat kemaslahatan umat. Kemudian siapa yang diperintahkan untuk menuntut ilmu? Di sini tidak dijelaskan bahwa yang menuntut ilmu itu hanya orang-orang kaya misalnya. Yang diperintahkan bukan orang-orang miskin. Yang diperintahkan menuntut ilmu itu bukan orang-orang yang punya jabatan. Tetapi kalimat ta'alamul ilmi, menuntut ilmu di sini adalah seluruh kita, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, wajib adanya untuk menuntut ilmu, belajar ilmu. Terus apakah ada batasan? Jadi sebenarnya tidak ada batasan. Orang sudah pintar itu kemudian berhenti menuntut ilmu. Ada nggak orang istilah ada orang pintar? Sebenarnya nggak ada. Ada. Semakin orang belajar, semakin orang menekuni ilmu, maka yang didapat adalah bukan merasa pintar dan merasa bisa, tetapi merasa bahwa diri ini masih banyak kekurangan. Cuma sekarang banyak kita menempatkan salah mengartikan orang pintar. Biasanya kita kalau misalnya bilang ini, kemarin tetangga saya sakit, terus datang ke rumah orang, ke orang pintar. Saya kadang bingung itu yang didatangin orang pintarnya
profesor, doktor, apakah seorang yang ahli agama. Jadi kalimat orang pintar di sini yang disebut pintar, orang alim adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Jadi jangan dikit-dikit orang pintar, begitu orang pintar. Kadang-kadang yang kita datangin sekolah juga enggak, bahkan lulusan SD juga enggak, tapi kita bilang orang pintar. Ini yang salah kaprah. Kalau minterin bisa. Semua orang bisa minterin, bukan pinter. Bisa nggak minterin? Artinya apa? Melakukan kecurangan. Nah kemudian buat apa kita menuntut ilmu ini? Fungsi daripada menuntut ilmu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'alamul ilmi sakinah. Menuntut ilmu itu salah satu manfaatnya, faidahnya adalah as-sakinah. Sakinah. Kita sering dengar tuh kata-kata sakinah. Saya doain ya biar kamu itu menjadi keluarga yang sakinah. Mawadah. Nanti kan sakinah itu Warohmah. bukan sakinah tetangganya Komai Surah. Itu tetangganya Bang Nasir itu. Sakinah apa artinya? Sakinah itu tentram jiwanya. Orang yang menuntut ilmu dan memperoleh ilmu pasti jiwanya akan sakinah, akan merasa tentram dalam jiwanya, nggak gerasa gerusuk biasanya. Coba sekarang Bang Nasir lagi bawa motornya mogok di tengah jalan, bensinnya ada, bannya dua-duanya nggak bocor, tetapi di sela nggak hidup, panik nggak kira-kira? Panik, bingung tuh. Di sela nggak bisa, sampai berjam-jam itu nggak hidup-hidup. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tentang mesin motor, bingung dia, panik. Sakinah nggak tuh? Enggak, tapi gelisah. Akhirnya ketemulah sama Bang Rasdi. Begitu Bang Rasdi ketemu, kenapa ini? Motor mati deh. Akhirnya Bang Rasdi buka jok. Biasa di jok Bang Rasdi itu selalu ada tes pen sama tang, ya kan? Disodok motor tuh pakai tes pen, ternyata nyala Bang ini. Bensin penuh. Bang, nggak taunya kabel yang ke Putus. apa namanya itu? Kakinya bukan kaki. Apa sih orang dulu tuh? Businya ternyata copot, ditempelin sama Bang Rasti. Begitu ditempelin, nggak usah di starter. Begitu nempel langsung bunyi tuh motor. Ternyata apa? Motornya tidak rusak, cuman kabelnya ada yang copot. Putus. Akhirnya tenang gak tuh Bang Nasir? Tenang, kenapa? Karena sudah tahu ilmunya. Ternyata kabelnya dua. Coba deh kalau lo nggak datang, mungkin gue sampai subuh di sini. Dorong motor, jangan kata dorong motor, gue bawa badan aja berat. Kan gitu. Di rumah kita kipas anginnya rusak, tapi kita ngerti cara dengan kipas angin. Kita tenang aja, santai aja. Orang ujian dapat soal, dia udah belajar dari rumah, dia ngisi soal tenang kan? Tenang. Tapi orang yang tidak belajar, orang yang tidak ngerti, kemudian ujian pasti akan bingung. Nah, orang-orang yang berilmu, orang yang ngerti tentang hukum, maka hidupnya akan sakinah, akan merasa tenang. Ah, udah ngerti ini. Puasa tahu ilmunya. Sholat sudah tahu bagaimana ilmunya. Tata tertib membaca Al-Quran sudah tahu ilmunya. Ya. Terus tentang pengetahuan ini, jangan sampai kita ini lebih mengutamakan sesuatu yang nilainya sunnah, kemudian kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Jadi kita ukur. Jadi kalau peribahasa bilang gini, kita nyari jarum tapi kampak hilang. Mencari yang sesuatu yang kecil tetapi yang besar hilang. Domiat dan zikir dari pagi sampai subuh, dari subuh sampai subuh lagi. Zikir berpahala nggak?
Berpahala. Baca Quran dari pagi sampai subuh, nyampe subuh lagi, berpahala nggak? Berpahala. Tapi Bang Miat 2 hari nggak kerja, Ya. ya kan? Istri sama anaknya berarti 2 hari nggak makan puasa. Apakah zikirnya Bang Miat semalam suntuk itu kemudian mendapatkan pahala? Tidak. Tidak. Mendapatkan pahala, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang Kewajiban. lebih wajib. Saya kan lagi ibadah. Orang yang ibadah pasti dikasih rezeki sama Allah. Orang yang zikiran pasti dikasih rezeki sama Allah. Zikir setiap hari, mohon kepada Allah pengen dapat rezeki, tetapi tidak ikhtiar. Kira-kira dapat nggak? Enggak. Kalau rezeki mantar gue dapat, gue di rumah aja sila, baru megangin tasbih, ntar juga